Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 18. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Oswey yang sudah sampai di Yunwaitian, dirinya kini akan menemui kakek naga sesuai dengan pesan yang dititipkan pada Yiwaji. Oswey pun kini terlihat sudah sampai di depan rumah kakek naga. Dirinya lalu berteriak-teriak memanggil sang kakek agar keluar dari dalam rumah. Karena sang kakek tidak kunjung keluar, akhirnya Oswey pun berteriak lagi. Hei, orang tua, Oswey ada di sini untuk menemuimu. Ini adalah saat yang tepat bagimu untuk keluar dari gunung dan mendapatkan kembali keagunganmu, kakek, kata Oswey. Melihat tidak ada respon dari sang kakek, Oswey mengira bahwa sang kakek ini masih tertidur. Oswey pun kemudian memberanikan diri masuk ke dalam rumah untuk mengecek keberadaan sang kakek. Dan setelah sampai di dalam rumah, ternyata kakek naga tidak ada di tempatnya. Oswey pun kini berkata lagi, kakek, apa kau sedang tidur, kakek? Setelah berkata seperti itu, Oswey kini menjadi melongo karena tetap tidak ada respon dari kakek naga. Lalu Oswey pun mendekati kursi sang kakek dan dia berkata, orang tua ini pergi kemana? Setelah mendekati kursi dari kakek naga, kini Oswey terkejut karena kursi kakek itu hanyalah sebuah bambu. Kemudian Oswey memegangnya dan dirinya lalu berkata, seluruh ruangan ini hanya kursi bambu dan bahkan tidak ada kursi naga. Kamu adalah leluhur para naga, kakek, tapi hidupmu sangat sederhana. Setelah berkata seperti itu, kini Oswey teringat dan membandingkan kondisi di ruangan kakek naga dan kondisi di istana Raja Naga Laut Timur. Di sana terlihatlah kursi Raja Naga yang sangat megah dan terbuat dari batu. Hal ini jauh berbeda dengan kursi-kursi yang ada di tempat kakek naga ini. Oswey membayangkan pada saat dirinya baru saja menjadi Raja Naga. Dia pun menuju ke kursi itu dan dia tertawa. Hahaha, tiba-tiba semua naga memanggilku Raja Oswey. Benar-benar tidak nyaman di telinga. Setelah berkata seperti itu, Oswey pun melompat dan dia langsung duduk di kursi Raja Naga. Sambil duduk di kursi itu dirinya berkata, apa sih kursi ini? Tidak nyaman banget loh. Kursi ini sangat keras dan sangat dingin. Benar-benar tidak nyaman. Kenapa ya? Dulu ayah suka sekali duduk di kursi ini. Merasa kursinya tidak nyaman bagi Oswey, kemudian dia turun dari kursi itu. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Ternyata seseorang yang datang itu adalah tetua para naga. Setelah melihat Oswey, tetua naga kini berkata, Oswey, kenapa kamu tidak sopan pada kursi Raja Naga? Mendengar kata-kata dari sang tetua, kini Oswey menjadi bingung. Lalu Oswey pun menjawab, kakek, meskipun kau adalah tetua naga yang agung, bagaimana dirimu bisa tidak sopan pada Raja Naga ini? Sang kakek itu pun lalu mengatakan pada Oswey bahwa kursi naga ini adalah kursi milik ayahmu, Raja Naga Tua Aoguang. Apa kau tidak bisa menghormatinya, Oswey? Dan tiba-tiba saja Oswey menodongkan pedangnya pada kakek tetua itu. Dan gara-gara perkataan dari kakek tetua, Oswey pun kini marah dan dia mengatakan, hei orang tua, dinasti sekarang telah diubah. Apa gunanya Raja Naga Tua? Raja sekarang adalah aku, Oswey. Jangan kau menyebut nama ayahku lagi. Kakek, kursi batu busuk ini membuatku sangat kesal. Tolong diganti dan berikan aku kursi yang nyaman. Kakek tetua pun menolak permintaan dari Oswey. Karena itu adalah kursi bagi semua Raja Naga. Oswey yang tidak menerima penolakan, dirinya lalu marah dan berteriak, kakek, Raja Naga ini bisa melakukan apapun yang dia mau. Ganti kursiku sekarang juga. Melihat Oswey marah, kini sang kakek pun juga ikut marah. Dan dia langsung memukulkan tongkatnya di tanah lalu berkata, sombong sekali kau anak muda.
Bahkan jika kau adalah Raja Naga yang baru, kau tidak bisa mengganti kursi ini sembarangan. Kata-kata dari sang kakek tetua ini membuat Aosue semakin emosi. Lalu dia menyabetkan pedangnya yang hampir mengenai sang kakek. Tapi hal itu sebenarnya hanya gertakan saja dari Aosue. Lalu Aosue kini berkata pada kakek naga, "Hahaha, lucu sekali. Baru digertak gitu aja udah takut ya kalian para tetua." Aosue yang sudah emosi dengan para tetua ini, dia masih saja menakut-nakuti mereka hingga membuat mereka kini terjatuh karena ketakutan. Setelah 3 tetua naga terjatuh, kini Aosue berdiri di depannya dan dia pun berkata, "Hei, Anda ini orang tua yang bau. Jangan buang-buang waktuku, dan aku ini bukan bawahan kalian. Jadi aku tidak akan mendengarkan apa yang kalian katakan." Setelah berkata seperti itu pada 3 tetua, kini Aosue mengangkat pedangnya dan dia berteriak, "Apa yang aku katakan harus dilakukan." Aosue yang mengangkat pedangnya itu lalu menyabetkan pedang itu pada kursi naga milik ayahnya, sehingga membuat kursi itu menjadi hancur lebur pada saat ini. 3 tetua itu pun kaget dengan kelakuan dari Aosue dan mereka berteriak, "Jangan lakukan ini!" Tapi hal itu sudah terlambat karena kini kursi Raja Naga sudah benar-benar hancur oleh pukulan pedang dari Aosue. Setelah menghancurkan kursi naga, kini Aosue berkata pada 3 tetua itu, "Hei kakek, kenapa kalian menangis? Kursi ini sudah rusak, tak perlu ditangisi lagi." Dan kini ada sesuatu hal yang membuat Aosue penasaran, karena dari kursi yang hancur itu ada sebuah surat. Aosue lalu mengambil surat itu dan ternyata surat itu adalah dari ayah Aosue. Dan kini sambil memegang surat itu, Aosue berkata, "Mungkinkah ayah mengira aku akan melakukan hal ini?" Aosue pun lalu membuka surat itu dan membacanya. Di dalam surat itu terdapat tulisan pesan dari sang ayah yang isinya adalah, "Aosue, jika tidak ada orang lain lagi, kamu sekarang akan menjadi Raja Naga. Dan sepertinya setelah kamu menemukan surat ini, kursi naga sudah kau hancurkan. Karena dari semua anakku, hanya dirimu yang sombong dan hanya kau yang berani menantang semua aturanku." Lalu Aosue pun melanjutkan membaca suratnya. "Aosue, anak-anakku memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan yang paling aku khawatirkan adalah kepribadian dari dirimu. Kau adalah anak yang paling manja. Dan di balik sifat manjamu itu, kau juga yang paling lemah. Kau adalah seorang pemberontak dan sering membuat masalah. Saat itu kau membakar kursi naga ini. Dan hal itu membuatku sangat marah. Pada saat itu kau berkata bahwa suatu saat nanti dirimu akan menjadi Raja Naga. Dan kamu berkata bahwa kau akan menghancurkan kursi ini." Baru membaca beberapa kalimat saja, kini Aosue merasa sedih atas kelakuan masa lalunya. Dan dia pun kini berkata, "Sialan kau ayah, kau sudah menjadi debu, tapi masih saja menasihatiku." Setelah berkata seperti itu, Aosue pun melanjutkan membaca suratnya. "Aosue, dari semua anak-anakku, kau yang paling membuatku gelisah. Semua kedisiplinan yang kuterapkan padamu tidak pernah mempan, sehingga hal itu membuatku tidak ingin kamu tumbuh atau menjadi keturunan dari ras nagaku. Tapi semakin hari, kelakuanmu semakin parah dan terus menjadi. Setiap hari kamu terus merusak dan kamu membuat masalah di mana-mana hingga kamu dimarahi orang, dan itu membuatku malu sebagai Raja Naga Laut Timur. Sampai hari ini pun aku masih merasa malu. Hal ini bukan karena pemberontakan yang kau lakukan, Aosue, tapi karena aku tidak berani melepaskan dan membiarkanmu menjadi dirimu sendiri." Setelah membaca semua kata-kata di surat itu, Aosue pun kini menyimpan surat di dalam celananya. Kakek tetua naga yang melihat Aosue memegang surat itu, lalu dirinya bertanya, "Hei Aosue, surat apa itu? Pasti itu ditinggalkan oleh sang Raja Naga ya? Apa yang dikatakan dalam surat itu?" Lalu Aosue pun menjawabnya, "Tidak ada. Semuanya sudah selesai." Itu semua tadi adalah flashback dari ingatan Aosue. Dan sekarang Aosue masih kebingungan sebenarnya di mana kakek naga ini, karena dia tidak muncul-muncul dan tidak berada di ruangan ini juga. Dan tiba-tiba saja seseorang datang menemui Aosue. Ternyata seseorang itu adalah Jiwachi. Setelah melihat Jiwachi datang kepadanya, Aosue kini bertanya,
di mana kakek Gulong saat ini? Yuachi pun lalu berkata pada Aosue, ikuti aku Aosue. Hal ini membuat Aosue bingung, sebenarnya ada di mana sang kakek ini? Kenapa tiba-tiba Yuachi menyuruh untuk mengikuti dirinya? Dan kini Yuachi mengajak Aosue ke dalam sebuah gua. Aosue pun bertanya pada Yuachi, Yuachi, apakah kakek sedang bersantai menikmati kesejukan di gua ini? Sambil berjalan, Aosue masih saja melihat keadaan gua ini. Dan kini Yuachi pun berkata, cepat, jangan berhenti-berhenti kau, kakek sudah menunggumu di dalam. Mendengar ajakan dari Yuachi itu, kemudian Aosue berjalan lagi. Dan kini, sampailah Aosue dan juga Yuachi di tempat kakek naga berada saat ini. Dan ternyata, tempat ini adalah makam naga. Dan kini terlihatlah kakek naga sedang berada di atas tumpukan dari tulang-tulang naga. Sang kakek pun berada di dalam cahaya yang berwarna keemasan. Sang kakek yang sedang duduk di atas tulang naga, kini terlihat sebuah tali-tali emas masuk ke dalam tubuh sang kakek. Dan tali ini terlihat seperti sebuah infus. Melihat Aosue sudah datang, sang kakek pun berkata, Aosue, akhirnya kamu datang juga. Kenapa kau begitu lama, Aosue? Aku takut waktuku hampir habis. Mendengar kakek berkata seperti itu, Aosue pun menjadi kaget. Dan dia lalu berkata, kakek, waktumu hampir habis, itu mustahil. Kamu adalah leluhur klan naga. Kamu adalah naga legenda abadi. Mendengar perkataan dari Aosue, sang kakek kini marah. Bodoh, aku hanya seekor naga tua yang sekarat. Dan aku hanya ingin menggunakan kekuatan pohon anggur penyelamat untuk mencoba memperpanjang hidupku. Dan kini terlihatlah selang infus emas itu sebagian lepas dari tubuh kakek naga. Aosue yang melihat selang infus emas itu putus lalu dirinya berkata, bahkan pohon anggur kehidupan yang berkelanjutan juga layu. Sang kakek kini langsung berkata pada Aosue, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku masih bisa melihat inkarnasi dari naga emas. Dan itu bukan apa-apa, tapi sayang sekali, aku tidak bisa menemanimu, Aosue. Mendengar sang kakek berkata seperti itu, Aosue menjadi panik dan dia pun kini memegang tangan kakek naga. Lalu Aosue berkata, kakek, jangan konyol, kau jangan berkata seperti itu. Semangatlah kakek, bangun kakek, bangunlah. Sang kakek yang merasa dirinya sudah akan mati, dirinya lalu berkata pada Aosue, Aosue, sejak aku melihat dirimu, aku merasa ini adalah sebuah keberuntungan. Dan biarkan aku dengan satu nafas terakhir ini memberikan sesuatu untukmu. Sambil berkata seperti itu, kakek naga kini memegang tangan kiri Aosue yang sudah hancur. Lalu selang-selang infus emas tadi mulai masuk ke dalam tubuh dari Aosue. Aosue lalu kebingungan, apa ini kakek? Apa yang kau lakukan? Dan kini selang-selang infus itu pun semakin membesar dan membesar. Hal ini membuat Aosue panik. Dan tiba-tiba saja dari selang-selang itu kini terbentuklah sebuah tangan. Sang kakek lalu berkata pada Aosue, Aosue, aku hanya memberimu hadiah yang kecil. Terimalah ini. Dan kini terlihatlah ekspresi wajah Aosue. Dia terlihat bingung, tapi juga terlihat senang. Karena dirinya saat ini akhirnya memiliki tangan kembali. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Dan apa yang akan dilakukan Aosue dengan tangan barunya? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.